sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Shalom, selamat sore semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami, Bapa. Biarlah Bapa sendiri yang beracara dalam ibadah sore hari ini. Jamah kami, jamah setiap hati kami, supaya memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh indah penyertaan-Mu Yesus dalam hidup kami.
kemuliaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Mari Bapak Ibu Saudara kita makin memuji dan menyembah Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya
memuji dan menyembah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan. Setiapmu di dalamku, ku bersuka, ku memuji, ku menyembah Yesusku. Yesus ajaib bagiku. Bersuka dalam pengharapan, karena kasih setiamu di dalamku, ku bersuka, ku memuji, ku menyembah Yesusku. Yesus ajaib bagiku. Kan terbang tinggi bangkai Raja Wali, hanya oleh kuasa Roh-Mu. Sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Yesus Tuhan kuatku. Bersukacita dalam pengharapan, karena kasih setiamu di dalamku, ku bersuka, ku memuji, ku menyembah Yesusku. Yesus ajaib bagiku. Kan terbang tinggi bangkai Raja Wali, hanya oleh kuasa Roh-Mu. Sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Yesus Tuhan kuatku. Tinggi bangkai Raja Wali, hanya oleh kuasa Roh-Mu. Sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Yesus Tuhan kuatku. Yesus Tuhan kuatku. Yesus Tuhan kuatku. Amin, puji Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus kita berlari, dan kita pasti akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang. Hal
aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja
Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang telah boleh kami naikkan Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, urapi seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saat ini saya ingin men-share tentang menghormati orang tua. Saya ingin men-share tentang menghormati orang tua, atau lebih tepatnya hormatilah ayahmu dan ibumu. Di saat-saat seperti ini, dengan adanya wabah virus corona ini, maka pemerintah mengeluarkan keputusan untuk masyarakatnya tinggal di rumah atau stay at home. Nah, pada setiap masalah yang ada, jadi pada saat kita disuruh tinggal di rumah, pasti itu bisa menimbulkan satu masalah. Nah, setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita itu, pasti kita harus meresponinya. Tetapi kita bisa meresponi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Tapi kita juga bisa meresponi masalah yang ada itu dengan apa? Dengan hal-hal yang negatif atau buruk atau tidak baik. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan apa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk merespon dengan positif, merespon dengan baik. Dengan cara apa? Mengucap syukur di dalam setiap perkara. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita harus merespon sesuatu problema masalah itu dengan positif, dengan baik, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa mengucap syukur di dalam setiap perkara. Mungkin saat-saat seperti ini ada keluarga-keluarga yang jarang dapat berkumpul-kumpul secara bersama-sama. Ini disebabkan mungkin karena sehari-harinya suaminya bekerja di luar kota, bahkan juga ada yang suami istri sama-sama bekerja dan sebagainya. Nah, saat ini kalau pemerintah mencanangkan kita untuk tetap tinggal di rumah, stay at home, itu adalah apa? Adalah satu momen yang juga tidak boleh kita lihat hanya secara sisi negatifnya, tetapi kita harus meresponinya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Nah, sehingga apa? Momen tinggal di rumah ini itu bisa memulihkan hubungan kita dalam keluarga. Hubungannya bisa menjadi lebih baik, lebih indah di dalam apa? Di dalam satu keluarga. Apalagi jikalau keluarga-keluarga ini mempunyai anak-anak, inilah kesempatan yang indah untuk lebih saling mempererat hubungan antar keluarga. Dengan apa? Dengan membangun yang namanya apa? Mesbah doa keluarga. Yang biasanya untuk bertemu aja sulit. Satu keluarga kadang-kadang untuk bertemu aja sulit. Tapi ini Tuhan berikan waktu. Ya cukup lama ini sudah berjalan 2 minggu dan diperpanjang lagi 2 minggu ini. 1 bulan minimal kita harus tetap tinggal di rumah. Kalau enggak penting aja enggak, baru boleh diizinkan untuk keluar. Nah itu, ini adalah apa? Momen yang begitu indah bagi kita untuk apa? Memperbaiki hubungan di dalam keluarga. Kita bisa lebih mengenal satu dengan lain, bahkan hubungan kita pun sekeluarga dengan Tuhan juga menjadi lebih apa? Lebih baik, lebih indah. Karena apa? Kita bisa membangun di situ yang namanya mesbah doa keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman milenial sekarang ini rasanya apa? Orang tua yang usianya sudah kepala 60 tahunan ke atas ya seperti saya ini, justru seringnya apa? Kita orang tua harus apa? Harus banyak bertanya atau harus banyak belajar dari apa? Anak-anaknya untuk bisa apa? Mengikuti hal-hal yang sudah sangat berubah daripada zaman ketika saya dulu itu. Misalnya untuk pemakaian
yang namanya sekarang itu sudah bukan handphone, tapi terkenalnya itu dengan smartphone, yang bisa dipakai untuk bermacam-macam. Misalnya selain untuk telepon, fasilitasnya itu sudah berbagai macam yang ada di dalam HP itu, smartphone itu, sehingga kita bisa baca koran, cari informasi apa saja yang dulunya harus pergi ke perpustakaan untuk melihat satu buku, tapi di sini semuanya itu bisa terjawab. Bahkan untuk pesan-pesan makanan aja kita bisa lewat smartphone kita, pesan Gojek, untuk bayar rekening, untuk transaksi perbankan, email, dan lain-lain. Nah, zaman saya itu ketika saya masih muda, masih dalam tahap perkembangan, nah itu tidak ada seperti ini. Jadi bagi generasi seperti saya ini, itu mengalami kesulitan untuk beradaptasi secara cepat dengan teknologi ini. Nah, itu kita perlu tanya kepada siapa? Generasi yang berada di bawah, anak-anak kita, untuk bisa mengerti ini. Belum lagi sekarang yang ada namanya Smart TV, itu kalau untuk bisa untuk lihat ibadah online ini juga. Nah, untuk itu saya akan tayangkan beberapa foto, yaitu foto-foto daripada jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online dari gereja di GBS Kepunton ini. Mereka yang mengikuti online, saya ada beberapa fotonya. Mereka mengikuti online itu melalui smartphone mereka. Mereka juga yang punya televisi, mereka pakai smart TV-nya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Saudara bisa sambil melihat gambarnya ini, fotonya ini. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia yang sudah sangat maju dan berbeda, orang tua harus banyak belajar, bertanya ke anak-anaknya. Dan kalau orang tua harus banyak belajar, banyak bertanya kepada anak-anaknya, apa firman Tuhan masih relevan? Hormatilah orang tuamu itu. Masih relevankah firman Tuhan seperti ini? Firman Tuhan itu masih bisa diterima dan masih relevan sampai saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menghormati orang tua kita ini, itu terlepas dari orang tua kita itu pandai atau bodoh, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Jadi apapun kondisi daripada orang tua kita harus tetap menghormatinya. Dan juga kita menghormati orang tua bukan karena orang tua itu, karena kebetulan orang tua kita itu lebih sukses daripada anaknya. Bukan itu. Orang tua kita harus kita hormati karena itu adalah Karena itu adalah perintah firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak menghormati ayahmu dan ibumu itu karena Karena itu adalah perintah firman Tuhan. Tidak melihat sikon kondisi seperti apa orang tua kita. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu, saya ambil dari ke-10 firman Tuhan yang dikenal dengan 10 perintah Allah. Di dalam 10 perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu berada pada posisi atau berada pada urutan yang nomor 5. Nah, ketika itu bisa kita baca di perjanjian lama kita, di kitab Keluaran. Nah, di puncak Gunung Sinai, Tuhan memberikan ke-10 firman yang dikenal dengan 10 perintah Allah dan dapat dilihat di Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Di situ perikopnya berbunyi ke-10 firman. Di puncak Gunung Sinai Tuhan memberikan ke-10 firman yang dikenal dengan 10 perintah Allah. Nah, untuk itu kita baca Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12 kita akan baca. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, inilah Keluaran 20 ayat 12 mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kita loncat ke Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18, perikopnya
Musa menerima kedua loh hukum. Nah, kita dua loh batu ini atau dua loh hukum firman Tuhan ini itu adalah pemberian Tuhan kepada siapa? Kepada Musa. Nah, perikop Musa menerima kedua loh hukum itu. Nah, Keluaran 31 ayat 18 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah, cerita selanjutnya saya akan percepat aja supaya kita bisa cepat. Nah, melalui Keluaran 32 ayat 1, tadi 31 ayat 18, Tuhan memberikan kepada Musa dua loh hukum itu. Nah, kita loncat ke Keluaran 32 ayat 1 ini, kita tahu setelah Musa menerima dua loh batu, bangsa Israel menunggu Musa itu tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Karena Musa ini lama tidak turun-turun, di dalam firman Tuhan tidak dikatakan, disebutkan berapa lama. Lalu bangsa Israel ini malah kesal, nunggu Musanya ini kok ya tidak turun-turun, kok lama banget. Dan membuat apa? Karena mereka kesal, mereka membuat patung anak lembu dari emas untuk disembah. Padahal kita tahu di dalam ke-10 firman Tuhan itu penyembahan berhala tidak boleh dilakukan. Itu di dalam hukum yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kita kalau baca di dalam 10 perintah Allah tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan yang kita sembah. Nah, itulah. Maka mereka membuat anak lembu dari emas untuk disembah. Langsung kita loncat ke Keluaran 32 ayat 19. Saya akan bacakan Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, di sini maksudnya Musa ya, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi dua loh batu ini dihancurkan oleh Musa di kaki gunung Sinai. Maka pada saat itu hancur sudahlah kedua loh batu yang berisi ke-10 firman Tuhan. Tapi kalau kita baca di dalam Keluaran 34 ayat 1 dan 28, jadi kita loncat supaya waktunya cepat. Nah, dalam Keluaran 34 ayat 1 dan 28, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memahat dua loh batu yang sama seperti yang telah Musa hancurkan. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memahat dua loh batu persis sama seperti yang dia hancurkan yang dulu Musa terima dari Tuhan sendiri. Nah, itu yang dilakukan. Dan Tuhan mengajak Musa naik ke Gunung Sinai lagi untuk apa? Menuliskan ulang 10 perintah Allah. Jadi yang menulis kalau dulu yang asli itu dari tangan Tuhan sendiri. Tangannya berbentuk api, itu ada ceritanya semua kalau kita baca di dalam kitab Keluaran ini. Nah, itu Tuhan sendiri yang apa? Yang menuliskannya, tapi yang dibuat replikanya ini, duplikatnya ini sekarang, itu yang mengerjakan Musa semua, sampai menulisnya. Dan untuk menuliskan ulang 10 perintah Allah itu butuh berapa hari? 40 hari, 40 malam, dan itu tidak makan, tidak minum, alias berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jangan coba-coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara puasa 40 hari, 40 malam. Mereka yang berpuasa 40 hari, 40 malam itu mengalami kasus-kasus khusus dan disertai oleh Tuhan. Kalau kita baca yang lain-lain yang ada di sini. Pada saat Yesus masih menjadi manusia pun, dia 40 hari 40 malam. Masih ada beberapa tokoh lagi yang 40 hari 40 malam. Tapi itu pada saat mereka apa? Disertai oleh Yesus. Kalau untuk manusia, ya biasanya yang ada di dalam Alkitab kita itu 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Nah itu yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Nah, kalau kita lihat, kenapa Tuhan ini menyuruh Musa untuk membuat duplikatnya atau replikanya dari
10 perintah Allah ini. Nah, artinya apa? Di dalam Keluaran 34 ayat 1 dan 28 bahwa ke-10 firman Tuhan itu sangat penting sekali. Dan itu sangat penting untuk apa? Untuk ditaati. Sehingga dituliskan kembali pada 2 loh batu yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, tadi kisah ini diambil di saat perjanjian lama. Menghormati ayahmu dan ibumu. Di perjanjian baru pun, menghormati ayah dan ibumu ini juga ada tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, firman Tuhan katakan apa? Hai anak-anak, Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih merasa anak-anak, itu harus apa? Harus menghormati orang tua. Dan kalau orang tua kita masih ada yang hidup, mungkin ada lengkap atau cuma ayah, mungkin cuma ibu. Nah, kita harus tetap apa? Menghormati orang tua kita. Karena haruslah demikian. Nah, ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, dikatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah apa? Suatu perintah yang penting. Makanya perintah itu sampai karena pentingnya sama Tuhan, Musa disuruh membuat apa? Duplikatnya, replikanya. Nah, dikatakan ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, supaya apa? Supaya kita mengalami kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Panjang umur artinya apa? Panjang umur artinya kita mempunyai satu kesehatan tubuh yang baik. Ya, panjang umur kalau sakit ya tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau panjang umur kita dengan tubuh yang sehat, berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus, nah itu kita akan menikmati satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3, apa yang kita baca tadi sudah jelas semua artinya. Dan ayat 4 dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mereka ini siapa? Mereka ini mengacu kepada siapa? Kepada anak-anak. Kepada kita yang mungkin masih merasa anak-anak. Didiklah mereka. Didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi artinya ini apa? Bahwa sejak dini kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada anak-anak kita. Dan ini bukan himbauan, tapi kalimat firman Tuhan ini adalah apa? Kalimat perintah. Jadi setiap orang tua harus mengajarkan untuk apa? Mendidik kebenaran firman Tuhan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Itu harus dilakukan karena itu adalah apa? Perintah firman Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam contoh-contoh Alkitab, saya akan berikan contoh-contoh sehingga kita bisa mengetahui contoh-contoh di dalam Alkitab ini. Siapa yang mendidik anak-anaknya, siapa yang tidak mendidik anak-anaknya, apa dampaknya kalau mendidik anak, apa dampaknya kalau kita tidak mendidik anak-anak kita. Nah, untuk itu saya akan ambilkan contoh di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu satu tokoh yang luar biasa dahsyatnya pada saat peralihan generasi, yaitu yang namanya Yosua. Bapak Ibu Saudara, Yosua ini menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, atau mendidik generasi berikutnya atau generasi yang lebih muda. Bagaimana ketika itu Yosua mengumpulkan seluruh orang-orang yang ada, yang dipimpinnya, untuk mendengarkan kesaksiannya ini. Dia menyaksikan dari
nenek moyang daripada Yosua ini yang bernama Tera. Tera ini ayahnya Abraham dan ayah Nahor yang pada saat itu belum mengenal Tuhan. Sampai pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan dan bagaimana mujizat keluarnya bangsa Israel dari Mesir melalui Laut Tebroh atau Laut Merah. Sehingga apa? Generasi-generasi yang lebih muda mengerti, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Maka akibat didikan Yosua ini apa? Generasi-generasi berikutnya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan sehingga anak-anak mereka boleh menikmati janji-janji kebenaran firman Tuhan dan berkat-berkat dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tokoh yang kedua yang akan saya saksikan yang ada di dalam Alkitab yaitu siapa? Yaitu tokoh yang kedua ini yang terkenal dengan nama Imam Eli. Imam Eli ini mempunyai dua orang anak mereka ini bernama Hofni dan Pinehas. Anak-anak mereka ini juga menjadi imam Tuhan di Silo. Nah, jadi Hofni dan Pinehas ini juga selain Imam Eli adalah imam, anak-anak mereka juga menjadi imam di Silo. Nah, Hofni dan Pinehas ini, mereka ini di dalam kehidupannya, di dalam tingkah lakunya ini tidak memperkenankan Tuhan. Dengan kata lain, mereka hidup dan melayani Tuhan dengan melanggar ketetapan Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, nanti kalau kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kalau ada pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan di tempat ini melanggar firman Tuhan di dalam kita melayani Tuhan atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat apa? Sangat berbahaya. Itu sangat apa? Mengerikan hukumannya. Hukumannya dahsyat, luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus melihat bagaimana kita harus taat hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti apa Hofni dan Pinehas ini. Melayani Tuhan tetapi hidupnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 29, Tuhan menegur Imam Eli. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Jadi Tuhan ini menegur Imam Eli. Kenapa kamu ini kok menghormati anak-anakmu yang namanya Hofni dan Pinehas itu lebih daripada kamu menghormati aku Tuhanmu? Nah itu yang dikatakan Tuhan kepada siapa? Kepada Imam Eli. Karena apa? Pada saat itu Tuhan bisa secara langsung apa? Menegur daripada Imam Eli. Berbeda dengan kisah di Perjanjian Baru. Nah, justru seharusnya kalau kita lihat anak-anak Imam Eli ini yaitu Hofni dan Pinehas ini yang menghormati ayahnya. Nah, kalau sekarang ini kan terbalik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena apa? Imam Eli itu memanjakan anak-anaknya. Nah ini, kalau anak-anak itu terlalu dimanjakan, akibatnya itu seperti ini. Jadi menuruti aja permintaan daripada anak-anaknya, padahal tahu itu tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara, sering di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang tua, karena kita mungkin terlalu memanjakan anak, maka orang tua membiarkan anak-anaknya, padahal orang tua itu tahu bahwa hal itu sebenarnya melanggar firman Tuhan. Nah, kadang-kadang itu masih sering kita temui di dalam apa? Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan ini merupakan satu pembelajaran, satu introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kalau masih ada hal-hal ini terjadi di dalam apa? Kehidupan keluarga kita. Kita bisa melalui stay at home ini hampir nanti selama 1 bulan ini kita bisa lebih mengenal, jadi kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih banyak mengajarkan apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, sering di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua kita memanjakan anak-anak kita. Kenapa Imam Eli membiarkan anak-anaknya ini berbuat dosa? Sebab apa? Sebab Imam Eli ini tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.
Hofni dan Pinehas tidak menghormati orang tuanya. Padahal jelas bahwa menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Karena apa? Imam Eli tidak pernah mendidik, tidak pernah mengajar. Kalau ada yang namanya perintah Tuhan, yaitu apa? Menghormati, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah itu karena tidak pernah diajarkan, jadi anak-anaknya ya nggak tahu. Makanya firman Tuhan tadi katakan, didiklah anak-anakmu sejak dini, sehingga mereka tahu mana itu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mana yang tidak sesuai. Karena ini nanti akan berguna bagi siapa? Juga bagi kita sebagai orang tua, maupun juga sebagai generasi penerus kita. Sehingga kita masih tetap bisa disebut siapa? Kita masih tetap bisa disebut anak-anak Tuhan. Kita, generasi kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, secara berkesinambungan, itu adalah apa? Anak-anak Tuhan. Suatu hal yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Nah, kalau kita lihat, apa yang terjadi di dalam Imam Eli ini? Apa akibat dari semua ini? Akhirnya apa? Kalau kehidupan seseorang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, banyak hal dosa yang dilanggar. Dan juga Tuhan sudah ingatkan. Mungkin di dalam kehidupan kita Tuhan sudah ingatkan melalui berbagai macam cara. Begitu banyak hal-hal yang sudah Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita masih tetap nekat melakukan sama seperti siapa? Hofni dan Pinehas ini. Akhirnya mereka, Hofni dan Pinehas ini mendapat apa? Mereka dihukum dengan hukuman mati dan dimatikan oleh Tuhan sendiri. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita mau apa? Kita mau meresponinya dengan benar, dengan betul. Nah, dan yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu kisah tentang Yusuf. Nah, semua pasti tahu kisah tentang Yusuf ini. Nah, bagaimana ketika itu saudara-saudaranya menjadi iri atas Yusuf karena apa? Mimpi yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Maka terjadilah persekongkolan antara saudara-saudaranya Yusuf untuk siapa? Untuk membunuh Yusuf. Tapi itu dibatalkan, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dan setelah itu Yusuf diangkat naik, akhirnya apa? Yusuf dijual sebagai budak, tidak cuma berhenti sampai dijual sebagai budak, tapi itu masih, Yusuf masih dipenjara lagi. Nah, tapi singkat cerita akhirnya apa? Yusuf menjadi raja muda di Mesir, atau kalau sekarang ini mungkin sama, menjadi Perdana Menteri di satu negara, kalau sistem pemerintahan yang sekarang yang ada ini. Kalau dulu namanya Raja Muda di Mesir, kalau sekarang mungkin Perdana Menteri di suatu negara. Nah, kita tahu juga perilaku daripada Yusuf ini. Yusuf itu sangat menghormati siapa? Yusuf sangat menghormati orang tuanya. Buktinya apa? Dengan cara ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya pertama kali di Mesir, ketika kelaparan terjadi, nah itu yang ditanyakan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu apa? Masih hidupkah Bapak Yakub? Nah, dia menanyakan apa? Menanyakan keberadaan daripada orang tuanya ini. Nah, itulah satu pertanda bahwa apa? Bahwa Yusuf itu menghormati orang tuanya. Beda sama dengan saudara-saudaranya ini. Ketika peristiwa yang sebelumnya itu, saudara-saudaranya ini justru apa? Menipu Yakub, menipu orang tuanya sendiri, menipu ayahnya sendiri dengan mengatakan apa? Bahwa Yusuf tewas diterkam binatang buas. Nah itu, kisahnya seperti itu. Nah beda, mereka tidak menghormati orang tuanya, justru menipu orang tuanya. Tetapi kalau Yusuf menghormati orang tuanya. Apa dampaknya menghormati orang tua yang merupakan perintah Tuhan? Nah, kalau kita lihat pada akhirnya Yusuf hidup berbahagia dan berkemenangan dalam keluarga kecilnya. Keluarganya Yusuf sendiri mengalami apa? Mengalami kebahagiaan, mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, kumpulan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan diawali dengan menghormati orang tuanya masing-masing. Akan menjadi generasi
yang besar dan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Melalui 3 contoh ini, Yosua, Imam Eli, dan juga Yusuf, agar anak-anak mengerti tentang apa? Hormatilah orang tuamu. Maka kita sebagai orang tua harus apa? Mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang firman Tuhan. Sehingga anak-anak dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Semakin dini kita mengerjakannya, pasti hasilnya akan semakin baik. Bapak Ibu Saudara, dari kisah-kisah tersebut di atas, kita mengetahui dan mengerti bahwa kehidupan yang ada selalu diawali oleh keluarga-keluarga. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan dijalankan atau harus ditaati untuk dilakukan. Sehingga apa? Keluarga-keluarga boleh hidup berbahagia serta diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Berbeda dengan misalnya yang namanya siapa? Imam Eli, yang tidak mentaati perintah Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Maka kisah daripada keluarga ini tamat sampai di sini saja. Jadi kisahnya Imam Eli ini tamat cuma sampai di sini aja. Sangat berbeda dengan bagaimana kisah daripada generasi penerus dari Yosua, Yusuf, dan lain-lain yang ada di dalam Alkitab ini. Mereka yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini sampailah kita pada kesimpulan. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan dilakukan. Maka dari ketaatan secara pribadi akan terbentuk keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan dan pada akhirnya akan sangat mempengaruhi untuk sumbangsih di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin. Mari kita akan menutup kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau senantiasa menumbuhkan iman rohani kami sehingga kami boleh menghormati orang tua kami Tuhan. Sehingga janji-janji kebenaran firman Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sukacita demi sukacita, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa luar biasa akan kami boleh nikmati di dalam kehidupan ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau senantiasa memeteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, boleh taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan. Hari ini kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurniawan Santoso, di mana kita boleh menghormati orang tua kita dan yakin percayalah kisah kita terus berlanjut dengan anugerah dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu juga jangan lupa minggu sore yang akan datang jam 6 sore kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga melakukan ibadah online di mana firman Tuhan pada waktu itu akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wim Agus Winarno. Jangan lupa jam 6 sore Anda bisa akses di YouTube, di Facebook, di Android, program GBS Kepunton, dan juga di Radio Tivara. Puji Tuhan saudara, mari kita akhiri ibadah sore hari ini di dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, untuk kami hormat kepada orang tua. Dan kami yakin, kami percaya itu menjadi rahasia kami menerima anugerah Allah, hidup berbahagia dan panjang umur. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan berkatilah untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya segera boleh dilepaskan dan dibebaskan dari wabah pandemi corona ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai akan memulihkan kembali
bangsa negeri kami tercinta Indonesia. Berkati presiden dan para wakil rakyat, juga aparat pemerintahan sampai yang paling rendah. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk diberi hikmat dari Allah, mengentaskan dan memimpin rakyat Indonesia keluar dari wabah corona ini, dari badai ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan negeri kami tercinta Indonesia ke dalam tamu. Tuhan sendiri yang menolong, menopang, memberkati dan menjadikan indah. Terima kasih ya Bapa. Sidang jemaatnya diberkati dan kasih Tuhan. Marilah kita menerima berkat Allah bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.